Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah numerical method atau metode numerik kayak gitu. Adapun bahasan pada pertemuan kali ini yakni melanjutkan topik sebelumnya terkait ordinary differential equation atau ODE part 2. Nah, adapun outline gitu ya atau layout pada kali ini kita akan ngomongin terkait introduction. Kemudian ini tipe higher ODE, kemudian ada boundary value problems kayak gitu. Nah, apa sih higher ODE? Mungkin sebagian akan bertanya seperti itu gitu ya. Nah, kemarin kan kita sudah ngomongin tuh gitu ya terkait dengan we have learned Euler sama Runge-Kutta gitu ya untuk menyelesaikan first order kayak gitu kan. Dimana gitu ya kalau first order kan berarti gitu ya ordernya order 1, order tunggal gitu ya. Dx sama dengan f x, y gitu ya, dengan y0 sama dengan y0. Nah, sedangkan untuk higher order itu apa sih gitu ya? Nah, dia itu adalah n order differential equation gitu ya. Jadi order keberapapun gitu ya, order ke n gitu ya, yang dapat diselesaikan menggunakan first ODE. Gimana Bu gitu ya? Ya, jadi konsep dari higher order ini tetap diselesaikan dengan cara first ODE kayak gitu, dengan cara ODE yang biasa. Nah, makanya itu gitu ya, di sini kita belajarnya itu lebih ke transformasi, bagaimana menyelesaikan higher order itu menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan kayak gitu kan. Nah, ini kan contoh dari first order nih gitu ya. Nah, sedangkan higher order sendiri juga namanya higher gitu ya. Berarti dia adalah pangkat ke n dari suatu persamaan diferensial biasa gitu ya. Gak apalah ya, mixing gitu ya, mixing language. Nah, contohnya seperti apa? Misal kayak gini, an d n pangkat y per dx kuadrat ditambah an min 1 d n min 1 y dx n min 1 kemudian ditambah bla 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 sampai akhirnya ketemu first order kan, ini ditambah a0y sama dengan fx kayak gitu ya. Atau mungkin lebih gampangnya misal ini 7 gitu ya, 7y per dx pangkat 7 ditambah 5 d6y pangkat dx pangkat 6 ditambah bla 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 gitu ya, sampai akhirnya ketemu dy per dx gitu ya ditambah 2y sama dengan fx misal kayak itu. Nah, di sini kan kita menemukan bahwa ada higher order ODE gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah how to solve it gitu ya. Nggak kelihatan bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Sama seperti yang tadi saya bilang, bahwa untuk bahasan higher order di sini adalah bagaimana kita mentransformasikan si bentuk ODE order tinggi ini menjadi sesuatu first order gitu ya, persamaan yang dia ODE biasa gitu ya, ODE tunggal. Nah, ini yang tadi seperti saya bilang gitu ya, ini adalah rumusan umum dari ODE kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini bagaimana mentransformasikannya gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengubah menjadi dy dx kayak gitu. Nah, kita bisa pertama gitu ya, kita menggunakan asumsi gitu ya atau permisalan gitu ya. Misalnya gimana? Misal y sama dengan z1 gitu ya. Otomatis kalau y sama dengan z1, dy per dx sama dengan dz1 per dx gitu. Sama kan? Nah, kita misalkan lagi dz per dx sama dengan z2. Otomatis ketika kita ngomongin d kuadrat y per dx kuadrat berarti sama dengan dz2 dibagi dx gitu ya, sama dengan z3 gitu ya. Karena kan ini kan gini, dy per dx dz per kali dx gitu ya. Berarti kalau ini double berarti ini kan kayak gini, ini namanya z ketiga dan seterusnya gitu ya. Berarti kalau misal dn-1 gitu ya, dy per dx n-1 sama dengan dz min 1 dz n-1
per dx sama dengan zn, kayak gitu kan. Nah ini kan sama gini ya, ini 1 gitu ya, ini kan berarti 1 kan, ini 1 sebenarnya, ini 1 kayak gitu. Nah berarti gitu ya, dn berapapun higher ordernya gitu ya, dny dxn sama dengan dzn gitu ya per dx. Otomatis gitu ya, kalau kita punya persamaan seperti ini gitu ya, ini bisa dituliskan menjadi 1/an gitu ya kali an-1 dn-1y per dxn-1 gitu ya, dikurangi a1 dy per dx dikurangi a0y ditambah fx, kayak gini kan. Kayak gitu. Nah ketika kita sudah mendapatkan konsep ini, berarti kita tinggal masukkan aja gitu ya, substitut gitu ya, jadinya adalah 1/n gitu ya kali ini minus gitu ya, minus an-1 kali zn gitu ya, karena kan ini sama dengan ini kan gitu ya, kali zn gitu ya, bla bla bla, minus gitu ya a1 z2 dikurangi a0 z1 ditambah fx. Udah deh gitu ya, selesai gitu ya. Karena apa? Karena tadi gitu ya, dy dx itu adalah z/2, otomatis ini adalah z kedua, dan kemudian si y itu sendiri sama dengan z/1 gitu ya. Nah berarti kita menggunakan substitusi ini gitu ya, akhirnya gitu ya didapatkan bahwa dz1 per dx itu kan sama dengan z2 gitu ya, berarti adalah dia function pertama, kayak gitu ya, function pertama. Sedangkan turunannya lagi semakin tinggi gitu ya ordernya gitu ya, berarti z-nya 3, ini adalah function kedua gitu ya. In the end gitu ya, berapapun higher ordernya kayak gitu ya, maka dia akan muncul seperti ini, dimana z1 ini adalah function pertama, dimana z kedua ini adalah function yang kedua, kayak gitu kan. Nah but one thing that you have to be noted gitu ya, bahwa setiap dari first ODE, misal ini gitu ya, ini kan ODE, ini kan ODE gitu ya, itu harus memiliki initial condition kayak gitu. Berarti di sini gitu ya ada initial conditionnya gitu ya, berarti Z2 berapa, Z3 berapa gitu ya, atau istilah katanya ini adalah misal Y aksen, ini misal Y aksen gitu kan. Kalau kemarin kan kita pasti dikasih dy dx gitu ya, tambah 2y sama dengan something gitu ya, pasti kan cuma dikasihnya y sama dengan 0 doang kan, kayak gitu. Nah kalau ini, kalau lebih tinggi berarti maka initial conditionnya juga harus berbeda gitu ya, dilihat dari berapa functionnya kayak gitu. Nah baru gitu ya, setelah dia berubah gitu ya, kita bisa menyelesaikan dengan metode first ODE yang pernah kita pelajari kemarin gitu ya. Ada Euler, ada Hahn, di sini ada Taylor juga gitu ya. Kemudian Runge-Kutta gitu ya, ada Runge-Kutta 1 itu Euler, range kedua itu ada Ralston sama Hahn, ada range ketiga, range keempat dan sebagainya kayak gitu. Nah let's take an example gitu ya, gitu. Rewrite dong this following ODE to the first order different equation gitu ya. Nah kita di sini tahu gitu ya, bahwa di sini adalah order kedua gitu ya, artinya it means it's already higher, right gitu ya. Nah di sini akhirnya tadi yang seperti saya bilang, kalian dikasih initial condition sesuai dengan banyaknya gitu ya kan. Kalau misal ini doang gitu ya, pasti kalian cuma punya ini gitu ya. Nah karena sekarang ditambah ini gitu ya, maka kalian dikasih initial conditionnya sampai sini kayak gitu. Nah kalau kayak gini gimana caranya gitu ya, sama gitu ya. Yang pertama, kaidah pertama adalah asumsikan gitu ya. Asumsinya bagaimana gitu ya, dy per dy per dx sama dengan z gitu ya. Akhirnya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dz per dx kan. Nah ini adalah asumsi yang pertama gitu ya. Baru asumsi yang kedua, substitusi gitu ya, gampang gitu ya. Pertama asumsi, yang kedua substitusi kayak gitu. Kita punya berarti d kuadrat y berarti 3 dz per dx kan gitu ya, karena ini gitu ya, ini kan sama nih gitu ya. Nah jadinya ini gitu ya, karena sama dengan ini kan, dz per dx ditambah ini dy dx kan sama dengan z, berarti 2z ditambah 5y sama dengan e pangkat minus x gitu ya. Nah berarti kalau dari sini kan
untuk mendapatkan order biasa gampang aja gitu ya, tinggal minus 2z gitu ya, biar nggak minus berarti E pangkat min X minus 2Z minus 5Y gitu ya, dibagi sepertiga gitu ya. Nah akhirnya jadi deh persamaan order biasa gitu ya, dimana kita tahu bahwa DY per DX gitu ya sama dengan Z, dengan Y0 sama dengan 5. Kemudian yang kedua kita punya DZ per DX sama dengan sepertiga E pangkat X min 2Z min 5Y dengan gitu ya, Z ke 0 atau di sini adalah Y aksen sama dengan 7. Ini adalah yang tadi kita bilang sebagai function pertama, dan ini adalah function kedua kayak gitu. Jadi akhirnya dari yang persamaan high order ini gitu ya, sorry saya ganti warna aja lagi, dari persamaan yang kedua, dari persamaan high order ini gitu ya, kita bisa membreakdown menjadi dua jenis ODE gitu ya, dimana function pertama DY per DX sama dengan Z, dan function kedua DZ sama dengan ini, dan masing-masing function dia memiliki initial condition kayak gitu. Nah dari sini gitu ya, kita tinggal aja langsung gitu ya, tinggal aja langsung menyelesaikan gitu ya dengan cara yang kalian suka, atau mungkin dengan cara yang sudah diminta gitu ya, karena seperti yang saya bilang metode numerik itu terkait dengan cara yang diminta. Kalau memang tidak ada cara yang diminta, bebas gitu ya, yang kalian merasa mungkin mudah gitu ya, kalian bisa mengerjakannya. Yang kedua, kalau emang mau saklek banget atau idealis, ya udah cari metode yang dia menghasilkan error paling sedikit, karena sebagai modelnya cuma dua itu gitu ya, yang mudah dioperasikan atau yang dia memang precise gitu ya, atau akurat kayak gitu. Oke, next gitu ya. Sebenarnya ada tulisannya, cuman ya udah nggak apa-apa gitu ya, sama aja. Yang pertama asumsi, yang kedua substitusi gitu ya. Jadi kalau ngomongin ODE gitu ya, pertama asumsi gitu ya, yang kedua substitusi kayak gitu. Nah sekarang ngomongin higher order gitu ya, let's do exercise biar kita paham gitu ya. Nih kalian dikasih nih gitu ya persamaan diferensial high order gitu ya, dengan H dikasihnya 0,25 gitu ya. Cari dong menggunakan Euler method gitu ya, ketika Y sama dengan 0,75, kemudian bila diketahui absolute relative error pada Y 0,75 sekian, berapa sih gitu ya true errornya gitu ya. Kemudian ini adalah turunan dari 0,75, karena kan kalian cuma dikasih batasnya ini gitu ya. Kemudian disuruh nyari berapa ketika X nya sama dengan 0,75 dan berapa ketika DY per DT nya sama dengan 0,75 kayak gitu. Oke, terkait dengan exercise-nya gitu ya, higher order. Yang pertama yakni kita dikasih persamaan seperti ini gitu ya, 2DY per DT ditambah Y sama dengan E pangkat min T gitu ya, dengan batasan Y ke 0 sama dengan 1, kemudian DY per DT sama dengan DY DT 0 sama dengan 2 gitu ya, dimana H sama dengan 0,25. kemudian ditanya ketika Y sama dengan Y 0,75 berapa gitu ya, kemudian true errornya gitu ya bila diketahui nilai sebenarnya itu 1,668, kemudian Y turunan dari Y pertama dari 0,75 itu berapa kayak gitu. Nah pertama gitu ya, masih ingat kalau ngomongin higher order gitu ya, berarti pertama first assumption gitu ya, jadi asumsi gitu. Jadi bisa dimisalkan atau bisa diasumsikan gitu ya, bahwa DY per DT sama dengan Z gitu ya, yang otomatis di sini Y sama dengan 0 sama dengan 1. Otomatis kalau D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DZ per DT gitu ya. Baru substitusi berarti di sini disubstitusi, jadinya adalah DZ per DT gitu ya, sama dengan DZ per DT ditambah 2Z ditambah Y sama dengan E pangkat min T gitu ya. Nah di sini baru dapat gitu ya persamaan diferensial order pertama yang akan kemudian dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sudah
kita pelajari di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, di sini gitu ya, akhirnya dapat gitu ya, ini adalah function pertama dan ini adalah function kedua gitu ya. Ingat bahwa setiap function gitu ya, setiap function memiliki initial boundary gitu ya. Maka ini adalah function pertama dan ini adalah function kedua kayak gitu. Nah, kalau dari sini lalu ngapain gitu ya? Yang ditanya adalah jangan lupa untuk yang nomor 1 itu diselesaikan dengan metode Euler gitu ya. Jadi kalau Euler masih ingat gitu ya, yang paling mudah gitu. Nah, di sini gitu untuk iterasinya sama, berarti iterasi ke 0 gitu ya, I sama dengan 0 berarti kan T sama dengan 0 gitu ya. Otomatis Y0 sama dengan ini gitu ya, 1. Kemudian Z0 sama dengan ini gitu ya, 2. Nah, kemudian iterasi pertama berarti T1 sama dengan T0 sama dengan 0, T1 sama dengan T0 ditambah H gitu ya. Artinya adalah 0,25 gitu. Masih ingat gitu ya dengan konsep Euler, itu yang paling mudah gitu ya. Berarti di sini Y1 sama dengan Y0 ditambah function dari T0, Y0, Z0 kali H gitu doang kan. Nah, Y0 nya 1 gitu ya. Kemudian functionnya kita tulis T0 nya berapa? 0 gitu ya. Kemudian Y0 nya 1, kemudian Z0 nya adalah 2 kali H gitu ya. Jangan lupa bahwa function yang dimaksud di sini gitu ya adalah function yang ini gitu ya. Otomatis di sini kita hanya pay attention to nilai Z aja. Dengan otomatis nilainya 2 gitu ya. Jadinya 1 ditambah 2 kali H gitu ya, dimana hanya adalah 0,25 kayak gitu kan. Nah, jadi sini gitu ya sudah dapat jawabannya kira-kira berapa gitu ya. Ini baru yang Y gitu ya, dimana Y nya sama dengan 0,25 karena Y1 sama dengan 0,25. Begitu pula dengan iterasi selanjutnya, berarti I sama dengan 2, T2 sama dengan T1 ditambah H gitu ya, berarti belum diiterasi karena kita masih nyari yang Z karena saya lupa gitu ya, ada 2 fungsi. Berarti kalau udah Y ketemu berarti kita pindah ke Z1 gitu ya. Z1 sama dengan Z0 ditambah ini function pertama, ini adalah function kedua gitu ya. T0, Y0, Z0 gitu ya kali H gitu ya. Z0 nya berapa? 2 ditambah function kedua dari T0 nya 0 gitu ya, Y0 nya 1, kemudian ini 2 kali 0,25 gitu ya. Kita masukkan deh tuh gitu ya, ditambah functionnya berapa tadi? E pangkat min T gitu ya, berarti E pangkat min 0 gitu dikurangi 2 kali Z2 gitu ya, kemudian dikurangi 1 gitu ya, karena Y gitu ya dikalikan 0,25. Udah deh gitu ya, dapat berapa gitu ya. Berarti ini adalah Z ketika 0,25, dimana Z sendiri itu sebenarnya adalah Y aksen atau sama dengan DY per DT kayak gitu. Akhirnya untuk soal yang A sama B udah bisa dihitung dalam satu iterasi gitu ya. Kemudian karena ini jangan lupa gitu ya bahwa kita diminta 0,75 sedangkan kita punya H 0,25, artinya kita butuh 3 iteration gitu ya. Ini baru iterasi pertama gitu ya, karena iterasi awal nggak usah dihitung gitu ya, karena ini adalah syarat awal gitu ya. Ini adalah syarat awal. I sama dengan 2 sama gitu ya, berarti di sini T2 gitu ya sama dengan T1 ditambah H, artinya adalah 0,5 kayak gitu kan. Nah, berarti di sini langsung aja gitu ya. Y2 berarti sama dengan Y1 ditambah function 1 kali T1 Y1 Z1 gitu ya kali H gitu ya, dimana Y1 adalah nilai ini gitu. Kemudian fungsinya jangan lupa yang hanya Z gitu ya, berarti kita hanya pay attention to this gitu ya, dikali H, udah deh dapat gitu ya. Begitu pula dengan Z2 gitu ya, berarti ini adalah Y 0,5. Z2 juga kayak gitu ya, berarti Z1 ditambah function 1, kemudian T1 Y1, kemudian Z1 kali H gitu ya, dimana Z1 ini adalah nilai ini gitu ya, kemudian fungsinya tadi gitu ya, ini
tapi kita masukkan dengan nilai yang baru gitu ya, R-nya nanti dapat. Begitu seterusnya sampai I sama dengan 3 gitu ya, karena kan dimintanya 0,75. Pretty easy right gitu ya. Berarti nomor 1 udah selesai gitu ya. Kita balik lagi ke permasalahan yang kedua gitu ya. Nah yang kedua same ODE gitu ya, berarti sama gitu ya, equationnya hanya saja gitu ya diselesaikannya menggunakan Hen. Kalau tadi kan menggunakan Euler gitu ya, sama disuruh nyari 0,75 gitu ya, sama nyari turunan pertama dari 0,75. Kalau gitu langsung aja, berarti di sini gitu ya, supaya hemat space gitu. Nomor 2 berarti menggunakan Hen gitu ya untuk untuk Y 0,75 gitu ya, dan Y aksen 0,75 kayak gini kan. Nah untuk permisalan gitu ya masih sama, cuman bedanya adalah di penyelesaiannya aja gitu ya. Berarti function pertama masih sama, yakni dy per dt gitu ya, sama dengan z gitu, sama dengan ya udah dengan batas y0 sama dengan 1 gitu kan. Nah sedangkan yang kedua, function yang kedua ya yang ini gitu ya, dz per dt sama dengan e pangkat min t min 2z min y gitu ya, dengan z0 sama dengan 2 gitu ya. Nah bedanya gitu ya, masih ingat bahwa kalau Hen itu kan sebenarnya sama aja kayak Runge-Kute gitu ya, bahwa metode Hen itu adalah Runge-Kute gitu ya, yang dia memiliki A1 sama dengan A2 sama dengan setengah, artinya dibagi 2 gitu ya. Jadi bisa dong kalau saya tulis misal kayak gini, untuk Y gitu ya, untuk YI plus 1 gitu ya, sama dengan YI ditambah setengah gitu ya, kali K1 gitu ya, ini K1 milik Y ditambah K2 milik Y gitu ya, kalikan H gitu ya, dimana gitu ya K1Y itu bisa dihitung dari function pertama dari TI, YI, dan ZI gitu ya, dan K2Y sama dengan function kedua dari TI gitu ya, kali ditambah H, YI ditambah H kali K1Y ZI gitu ya, ditambah H K1Z gitu ya. Di sini ingat K1Z gitu ya. Berarti kalau kayak gini gitu ya, ini untuk yang rumusan untuk yang YI gitu ya, ini Hen-nya gitu. Nah kemudian ini untuk yang I. Nah untuk yang Z sama gitu ya, ZI ditambah 1 sama dengan ZI ditambah setengah K1Z ditambah K2Z kali H. K1Z nya sama dengan function pertama dari TI gitu ya, kemudian YI, kemudian ZI. Nah K2Z gitu ya sama dengan function kedua dari TI ditambah H, YI ditambah HK1Y gitu ya, ZI ditambah HK1Z kayak gini. Ini untuk yang kedua kayak gitu ya. Ini cuman beda di ininya aja gitu. Kalau tadi Euler kan tinggal ya udah dimasukin gitu ya. Yang membedakan adalah di sananya kayak gitu. Nah terus bagaimana kita menyelesaikannya? Yang pasti ini udah keep in mind gitu ya, udah harus ada di kepala gitu. Nah dari sini gitu ya, kan kita berarti punya iterasi ke 0 gitu ya. Iterasi ke 0, T sama dengan 0, Y0 sama dengan 1, dan Z0 sama dengan 2. Masalahnya adalah untuk mendapatkan nilai ini gitu ya, untuk mendapatkan nilai ini kita butuh apa? Untuk mendapatkan nilai ini gitu ya, kita butuh ini gitu ya. Kita butuh ini, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh ini gitu ya. Kemudian apalagi kita butuh ini gitu kan. Untuk mendapatkan nilai Y gitu ya, kita butuh tiga nilai ini gitu ya. Berarti kita bisa menghitung dari K1Y dulu gitu ya. K1Y sama dengan function pertama T0, Y0 sama Z0 gitu ya. Ini K1Y. K1Y berarti di sini adalah function dari T0, 0
1 dan 2. Ingat bahwa function pertama itu hanya considering YZ gitu ya, berarti ada misal 2 gitu ya. Kemudian K1Z gitu ya, karena kan diminta untuk ini gitu ya, karena kita nggak bisa ngitung K2 kalau kita nggak tahu K1Z gitu ya. K1Z sendiri sama dengan function kedua dari T0, Y0 sama Z0 gitu ya, berarti function kedua dari 0, 1 sama 2. Ya udah masukin aja tuh pangkat 0 dikurang kali 2 kali 2 dikurangi 1 gitu ya, nanti ketemu hasilnya gitu ya. Nah ketemu hasilnya gitu ya. Nah akhirnya dari sini kita lanjut, ini saya tulis aja deh gitu ya, saya tulis aja. Berarti di sini ada minus 4 gitu ya, baru dari sini kita nyari yang ini gitu ya, K2Y gitu ya. Berarti K2Y sama dengan tadi function yang panjang tadi gitu ya, dimana T0 ditambah H, kemudian Y0 ditambah H K1Y, Z0 gitu ya, ditambah H K1Z gitu ya. Berarti function pertama T0 ditambah H berarti 0 ditambah 0,25, Y0 ditambah Y0 nya 1 gitu ya, ditambah HK1Y. HK1Y itu berarti 0,25, K1Y berarti 2 gitu ya. Kemudian koma Z0 2 ditambah 0,25 dikali minus 4 kayak gini kan. Artinya gitu ya, function pertama memiliki nilai 0,25, kemudian 1,5 gitu ya, 1,5 kemudian 1 kayak gitu ya, yang otomatis masuk function pertama hanya considered Z, artinya cuman 1 kayak gini kan. Nah dari sini gitu ya, kita bisa menghitung gitu ya, bisa menghitung kira-kira apa yang dibutuhkan lagi untuk menghitung nilai Y gitu ya. Nilai Y berarti udah bisa dihitung, cuman kita masih butuh ini nih gitu ya, untuk sekalian ngitung Z. Berarti kita lihat K2Z gitu ya. K2Z berarti sama dengan function kedua dari T0 ditambah H, Y0 ditambah H K1Y di koma Z0 ditambah H K1Z gitu kan. Berarti function kedua 0, T0 nya kan 0 gitu ya, ditambah 0,25, Y0 nya 1 ditambah 0,25 kali 2 gitu ya, koma ini Z0 nya berarti 2 ditambah 0,25 kali K1Z berarti minus 4 kayak gitu ya. Nah ini dimasukkan, berarti di sini adalah function kedua itu ada 0,25, 1,5 sama 1 gitu ya. Berarti di sini adalah pangkat minus 0,25 dikali 2 kali 1 dikurangi 1,5 kayak gitu. Udah deh dapet gitu ya. Dari sini kita bisa lanjut akhirnya nyari Y1 gitu kan. Kan tadi merumusnya I plus 1 gitu ya. I plus 1 sama dengan YI ditambah setengah kali K1Y ditambah K2Y kali H. Berarti kalau di sini I ke 0 berarti di sini sama dengan 1. Bahwa iterasi pertama dia sudah menghasilkan Y sama dengan 1. Berarti di sini Y0 ditambah setengah kali K1Y ditambah K2Y kali H gitu ya. Berarti Y1-nya Y0-nya 1 ditambah setengah, K1Y-nya 2 ditambah K2Y-nya sama dengan 1 dikali 0,25 kayak gitu. Ketahuan deh dapatnya berapa gitu ya. Berarti di sini adalah Y sama dengan 0,25 gitu kan. Nah, begitu pula dengan Z-nya gitu. Berarti di sini langsung bisa dihitung Z1 sama dengan Z0 ditambah setengah K1Z ditambah K2Z gitu ya dikali H gitu ya. Berarti sama dengan Z1 sama dengan 2 ditambah setengah, kemudian K1Z nya minus 4 ditambah K2Z gitu ya. K2Z nya ini gitu ya, masukkan kali H, udah deh dapet kayak gitu. Tapi ini masih yang 0,25 gitu ya. Tapi kan kalian disuruhnya masih 0,5 sama 0,75. Berarti tadi gitu ya, perhitungan ini diulangi tapi untuk iterasi selanjutnya. Pretty easy, right? Oke, kalau kayak gitu kita bisa pindah. Ini udah selesai. Next gitu ya, boundary value problem gitu ya.
kalau dari bahasa Indonesianya, di bahasa Indonesia kan berarti adalah masalah terkait syarat batas gitu ya. Basic idenya itu simple gitu ya, bahwa setiap ini persamaan diferensial pertama yang udah kita pelajari gitu ya, itu kan pasti membutuhkan satu initial condition gitu ya. Misal tadi dy per dx gitu ya, atau sama dengan function x, y, itu pasti ada y0 sama dengan something gitu ya, atau misal a gitu. Atau kayak tadi gitu ya, kalau dia ordernya 2 gitu ya, kemudian dx kuadrat ditambah dy per dx ditambah y gitu ya, sama dengan berapa, itu kan ada tadi y0 sama dengan a, kemudian y aksen 0 sama dengan something gitu ya, atau b gitu ya. Nah, permasalahannya gitu ya, ini saya hapus aja. Mohon maaf. Nah, permasalahannya gitu ya, but in the reality gitu ya, bahwa pada kenyataannya gitu ya, we need to deal with limited boundary to solve our OD problem gitu. Artinya apa gitu ya? Tadi kalau kita dikasih ini boundary problem, dikasih syarat batas, ini adalah batas awalan untuk menghitung kan gitu ya. Kita menghitung dikasih makanya y0 gitu ya. Tapi gitu ya, nextnya gitu ya, itu kan bisa tak terbatas gitu, tergantung dari yang diminta gitu. Kayak tadi misal 0,75, tapi kan bisa ya juga dihitung sampai 100 misal y-nya, cuman dikasih bekalnya adalah batas bawah. Padahal secara kenyataan gitu ya, kalau nanti kita menggunakan persamaan differential equation gitu, kita pasti menyelesaikan untuk misal kayak fluida dalam satu domain, atau misalnya yang applied ke kita gitu ya, berapa sih perpindahan angin gitu ya dalam suatu domain gitu ya. Kalau kalian masih ingat, ini adalah gambar pertama kali kita bertemu gitu ya, bahwa misal gitu ya, ini adalah daerah Wadas gitu ya, bahwa ada function gitu ya, function angin kayak gitu, function angin pada x gitu ya, pada x, y, t sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan dia ada perpindahan angin gitu ya yang masuk, kemudian di sini pasti dia masih sama functionnya gitu ya, yang keluar function u, v, tapi dia ada di u, v saat x, y, t gitu ya sama dengan something gitu ya, karena kan dia sudah melewati banyak grid gitu kan, ini misal banyak gridnya, berarti dia sudah melewati something gitu ya, berarti dia sudah bukan 0 lagi. Nah, permasalahannya adalah gitu ya, kalau yang kita pelajari tadi gitu ya, kita hanya ngomong masih di sini syarat ini, syarat awal gitu ya. Padahal secara kenyataan gitu ya, secara kenyataan kalau kita menyelesaikan dalam suatu suatu batas gitu ya, suatu domain yang terbatas, bisa saja gitu ya persamaannya itu misal d kuadrat y per dt kuadrat gitu ya, sama dengan function dari t y aksen gitu ya, dengan t antara A sampai B gitu ya, antara ini sampai ini, sorry saya kasih warna lain aja gitu ya, dari ini sampai ini gitu ya. Istilah katanya syarat batas ini adalah pagernya gitu ya, ini pagernya, bahwa kalian cuma dikasih nilai ini gitu ya, kemudian kalian suruh memprediksi berapa nilainya gitu ya di grid-grid ini, tapi ininya udah dikasih gitu ya, dan ini adalah sesuatu yang lazim gitu ya digunakan di Meteo gitu. Maksudnya apa gitu? Maksudnya adalah gini, terkait downscaling, itu tuh terkait downscaling gitu ya. Ini tuh adalah konsep downscaling. Kalau nanti kalian tahu gitu ya, kalian sudah punya suatu area gitu ya, kalian sudah tahu batasnya area ini berapa, batasnya area ini berapa, cuman kalian disuruh minta ngitung berapa nilai pada grid-grid ini gitu kan. Nah, permasalahannya kalau kita cuma punya yang awal aja gitu, yang punya awal aja gampang gitu ya untuk menghitung berapa gridnya gitu ya. Masalahnya di sini adalah ketemu suatu nilai batas gitu ya, nilai batas otomatis gitu ya. Untuk menghitung ini kalian harus mengkonsiderasi nilai yang batas atasnya gitu ya. Nah, ini dalam metode numerik sendiri dikatakan sebagai sebuah masalah. Bagaimana kita menyelesaikannya gitu ya. Nah, cara untuk menyelesaikannya gitu ya, ada dua cara yang common gitu ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dimana dia memiliki dua batas, batas atas dan batas bawah.
Yang pertama itu adalah shooting method gitu ya, metode apa ya, shooting, metode penembakan gitu ya istilah katanya, ditembak aja lah gitu ya. Basically gitu ya, sama dengan metode yang biasa digunakan untuk menyelesaikan ODE biasa dengan satu initial condition kayak gitu, misal menggunakan Euler gitu ya. Tapi yang membuat beda itu adalah the new boundary level from this method need to be compared and then adjusted gitu ya. Jadi ini tuh sama aja gitu, penyelesaiannya sama dengan ODE biasa gitu ya, bisa pakai Euler, bisa pakai range Coulter, bisa pakai Earn gitu ya. Jadi dia hanya mempertimbangkan syarat awal gitu ya, syarat awal kayak gitu. Nah, sedangkan syarat yang atasnya gitu ya, syarat akhir atau batas atas gitu ya, itu hanya perlu dikomparkan kemudian di-adjust. Maksudnya apa gitu ya? Ya kan kita sesudah running atau sesudah iterasi gitu ya, ternyata di grid yang tadi kita mau gitu kan, ini kita dikasih X gitu ya, dikasih batas. Kemudian kita running iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat. Nah, di iterasi kelima kita mendapatkan suatu nilai, misal nilainya A. Padahal di sini sendiri sudah dikasih batas bahwa di sini nilainya harus B gitu ya. Nah, mau nggak mau hasil kita ini kita adjust supaya menjadi B. Nah, ini yang akhirnya metode adjustment ini gitu ya. Apa sih adjustment itu? Kayak disesuaikan gitu ya. Disesuaikan inilah gitu ya. Ini menggunakan sometimes some trial and error gitu ya, menggunakan metode coba-coba gitu ya. Dengan yang penting adalah kita paham bahwa nilai akhirnya setidaknya harus sama dengan syarat batasnya. Cuman gitu ya, secoba-cobanya matematika gitu ya, dia nggak hanya butuh coba-coba, tapi ada kaidah yang digunakan gitu ya. Mungkin sekarang kayak bingung gitu, apa sih maksudnya Bu Fitri, orang cuman tulisan-tulisan kayak gini gitu ya. Mungkin kita akan paham ketika nanti kita mencoba di exercise kayak gitu. Yang penting sekarang dipahami dulu gitu ya. Nah, yang kedua gitu ya, ada shooting method, yang kedua ada finite difference method. Alhamdulillahnya kita sebelum masuk ke ODE sudah belajar terkait differentiation, dan ini bukan metode yang baru atau bukan metode yang beda, tapi metode yang sama gitu ya dengan yang pernah kalian pelajari kayak gitu. Jadi di sini gitu ya, kita menyelesaikan the boundary problem by using position difference between the given boundary value gitu ya. Kalau masih ingat gitu ya, bahwa kalau kita ngomongin differentiation itu kan pasti kayak gini gitu ya, ada forward, ada backward, ada center gitu ya. Nah, alhamdulillahnya karena kita ngomongin boundary problem gitu ya, otomatis kita punya ini, kita punya ini. Jadi akhirnya untuk mendapatkan ini gitu ya, supaya bisa menggunakan nilai atas dan nilai bawah, nah ini kita menggunakan finite difference kayak gitu. Kalau tadi kan kalau yang tadi kan cuman mempertahankan ini, yang lainnya di adjust. Kalau ini enggak gitu ya, syarat awal sama syarat akhir gitu ya sama-sama dikonsiderasi dengan menggunakan finite difference kayak gitu. Nah, for your information gitu ya, ini hanya penyebutan aja gitu ya. Sebenarnya kalau boundary problem itu biasanya terkait position dependent gitu ya. Jadi terkait posisi, berarti di sana misal X, Y gitu ya secara spasial gitu. Sedangkan gitu ya, kalau initial problem itu terkait time gitu ya. Ini adalah terkait T. Ini mungkin sekarang hanya information aja gitu ya, tapi nanti kan metode numerik ini dibawa gitu ya ke pemodelan numerik atau numerical weather prediction gitu ya. Jadi kalau ngomongin boundary problem itu adalah location gitu ya. Kalau ngomongin initial problem itu terkait dengan waktu kayak gitu, karena kan itu dimensinya beda-beda gitu ya. Whatever it is gitu ya, ini hanya informasi aja. Yang pasti kita pindah gitu ya ke let's do exercise gitu ya. Let's do exercise gitu ya. Nah, di sini exercise-nya adalah a pressure vessel gitu ya. Jadi ada sebuah kayak mesin tekanan gitu ya. Nggak tahu lah saya apa bahasanya gitu ya. Nah, dia itu untuk dicek apakah dia bisa gitu ya, bisa menahan tekanan gitu. Makanya dia pengen tahu gitu ya, kira-kira berapa nilai ininya, radial displacementnya kayak gitu. Kalau misal gitu ya, vesselnya ini bentuknya gini nih, kayak donat gini, misal kayak ini nih. Nah, kayak gini, swing kayak gitu ya. Nah, di sini gitu ya, ada radius A gitu ya, sama ada radius B. Ini adalah radius A, ini adalah radius B gitu ya.
Nah, bila dia along the thickness gitu ya, ini kan thicknessnya gitu ya, ini adalah thicknessnya gitu. Nah, ini adalah persamaan yang dikasih gitu ya untuk menghitung berapa radial displacementnya gitu ya. Bila UA gitu ya, ini syarat awal gitu ya, sama dengan sekian, dan UB ini syarat awal, ini syarat akhir gitu ya. Nah, terus ditanyakan adalah ini, berapa kira-kira nilai U-nya untuk setiap inner nodes gitu ya. Inner nodes gitu ya, berarti tadi gitu ya, kita paham bahwa ada ketebalan tadi gitu ya. Berarti kan antara nyarinya adalah ini kan gitu ya, ketebalan ini kan. Berapa sih displacementnya gitu ya. Kalau saya bisa bilang ini adalah A-nya dan ini adalah B-nya. Ini adalah si thickness gitu ya. Nah, di sini kuncinya adalah kalian disuruh nyari berapa dibagi berapa sih segmennya gitu ya, karena segmen itu sama dengan grid size gitu ya, atau kalau gampangnya metode numerik tadi gitu ya, misal H gitu ya, yang biasa kita pakai gitu ya. Misal yang pertama, menggunakan shooting method dengan 4 segmen in between inner and outer thickness gitu ya. Berarti ini nih gitu ya, dibagi menjadi 4 segmen. Berarti kita bagi del gitu ya, 4 segmen. Segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat. Ini yang untuk A gitu ya. Kemudian yang B gitu ya, finite difference menggunakan 6 equidistant point gitu ya. Berarti beda lagi gitu ya. Maksudnya beda lagi gitu ya. Dia menggunakan 6, berarti ini gini B gitu ya. Ini adalah A, ini adalah B gitu ya, dengan 6 equation dengan 6 titik yang sama gitu ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 nggak sama ya. 1, 2, 3, 4 kurang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, salah bener tadi. 1 B. Ini berarti 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, 4, 5, 6. Artinya di sini ada 5 segmen gitu ya. Beda ya antara equidistant points sama segmen kayak gitu. Udah, mungkin ini kayak gini aja gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Kita pindah ke boundary value problem gitu. Tadi bisa kita ngomongin yang A gitu ya. Yang A menggunakan shooting method dengan 4 segmen gitu ya, dengan 4 segmen kayak gitu. Masih ingat gitu ya, nggak usah digambar lagi lah ya si pressure vessel-nya gitu ya. Kita langsung aja membayangkan, berarti di sini ada A, di sini ada B, kemudian ada 4 segmen gitu ya. Berarti kayak gini gitu kan. Ini adalah segmen pertama, ini segmen kedua, ini segmen ketiga, dan ini adalah segmen keempat kayak gitu ya. Dimana gitu ya, gimana tadi diketahui bahwa radiusnya itu untuk A gitu ya, radius inner itu adalah 5 inch gitu ya. Kemudian B 8 inch. Otomatis di sini adalah 5 inci, di sini adalah 8 inci kayak gitu ya. Dimana UA sama dengan berapa tadi? UA sama dengan 0,038731 inch. Kemudian UB-nya gitu ya, berarti U pada 8 ini kan sebenarnya gitu ya, sama dengan 0,00307069 gini gitu ya. Berarti ini adalah sebenarnya 5 inch kayak gitu. UA sama UB gitu ya, sama aja kayak gitu. Nah, sekarang berarti kita tahu bahwa ada 4 segmen gitu ya. Ada 4 segmen, kebalikannya berarti kita nggak tahu hanya berapa. Kalau tadi kan kita tahu hanya berapa, tapi segmennya atau iterasinya yang nggak tahu. Tapi sekarang kebalikannya, berarti untuk mencari H berarti 8 dikurangi 5 dibagi 4 gitu ya. Artinya per segmen dia memiliki jarak 0,75 inch gitu ya. Ini adalah 0,75 inci kayak gini. Nah, masih ingat gitu ya, tadi kita dikasihnya adalah persamaan higher order gitu ya. D kuadrat U dibagi DR kuadrat ditambah 1 per R DU per DR sama dengan U min dikurangi U per R kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Berarti mau nggak mau kita harus pindah ke ODE. Caranya asumsi gitu ya. Asumsi misal gitu ya, DU per DR sama dengan
W gitu kan, dimana tadi initial condition yang dikasih U ke 0, U ke 5, bukan ke 0 ya, karena syarat batasnya tadi 5, U ke 5 sama dengan 0,00387731, kayak gitu kan. Kemudian syarat yang kedua adalah kita masukkan tuh, ini berarti dimasukkan, berarti ini kan berarti D kuadrat U DR kuadrat sama dengan DW per DR. Kira-kira di sini apa yang nggak ada? Kita nggak pernah tahu berapa nilai W-nya gitu ya, kita nggak pernah tahu berapa nilai syarat W-nya, kayak gitu kan. Ya udah, nanti kita simpan aja gitu ya. Berarti yang kedua substitusi gitu ya, substitusi. Berarti di sini DW per DR sama dengan suka banget sih dulu sama dengan DW per DR ditambah 1 per R kali W dikurangi U per R kuadrat sama dengan 0 gitu ya, yang artinya DW per DR sama dengan min W per R ditambah U per R kuadrat gitu ya. Permasalahnya adalah we don't know gitu ya berapa nilai W-nya gitu ya. Lagi-lagi kita nggak tahu berapa nilai W-nya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai W-nya ini bagaimana gitu ya? Ini yang harus tadi trial and error. Ingat tadi ya, trial and error. Nah, tapi kan kalau metode numerik nggak bisa ya tiba-tiba kayak trial and error, maksudnya apa nih gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa mendekati yang namanya W tadi, ingat gitu ya, W sama dengan DU per DR gitu ya. DU per DR berarti sama dengan D itu kan sama dengan diferensial ya, perbedaan gitu ya. Berarti bisa dong saya tulis U8 dikurangi U5 gitu ya, per R8 dikurangi R5. Berarti artinya U8 tadi kita tahu 0,0003079 dikurangi 0,00387731 dibagi 3, karena sama nilainya inch, jadi anggap sama aja gitu ya. Tahu kan dari mana nilai 3? 8 dikurangi 5 itu nilainya adalah minus 0,002658 gitu ya. Ini loh yang menjadi masalah, karena kan kalau tadi kita nilainya untuk higher order gitu ya, bahwa setiap function itu harus memiliki initial condition. Masalahnya adalah kita nggak dikasih tahu initial condition untuk function turunannya, tapi kita hanya tidak mengetahui initial condition untuk turunan, untuk nilai diferensial yang pertama gitu ya, yang first order, tapi malah syarat awal sama syarat akhir gitu ya. Makanya di sini kita bisa memanfaatkan itu gitu ya. Berarti ini kita simpen gitu ya. Sesudah itu sama gitu ya penyelesaiannya, berarti kita bisa menggunakan Euler. Tadi kan dibilangin bahwa shooting method gitu ya bisa menggunakan Euler gitu ya. Berarti kita menggunakan Euler. Masih ingat Euler? Misal I sama dengan 0, R0 sama dengan 5 gitu ya, R0 sama dengan RA gitu ya, apapun you can name it, itu nggak jadi masalah gitu ya. Kemudian U0 sama dengan 0,00387731. Nah, W0 nya sama dengan tadi minus 0,02 tadi kan, minus 0,002658 misal kayak gitu ya. Nolnya 2 atau nolnya 3 sih gitu ya, harusnya 2 sini salah kayaknya. Nanti kalian hitung sendiri aja, harusnya seperti ini gitu ya. Nah, baru kita masukkan, berarti I sama dengan 1, R1 sama dengan 5 ditambah H, artinya adalah 5,75, karena tadi kita udah mencari hanya adalah 0,75. Nah, di sini U1 sama dengan U0 ditambah function pertama R0, kemudian U0 ditambah W0 kali H gitu ya. U0 nya kita tahu nilai ini gitu ya, masukkan. Kemudian function pertama, masih ingat berarti function pertama adalah dia sendiri gitu ya, dan ini adalah function yang kedua kayak gitu ya. Ini function pertama dan ini function kedua gitu ya. It means gitu nilainya adalah si 0,0 ya gitu ya. Nilainya dia sendiri berarti si nilainya si W gitu ya. Nilainya si W ini gitu ya dikali dengan hanya 0,75 gitu ya. Nah, nanti ini hasilnya misal something gitu ya. Misal something kayak gitu. Begitu pula dengan W1 gitu ya. Berarti W1 sama dengan W0 ditambah function kedua
R0 ditambah U0 ditambah koma 0 W0 gitu ya, kali H gitu ya. W0 nya tadi gitu ya, minus 0,0026538 ditambah function kedua dari R0 sama dengan 5, kemudian U0 nya 0,003871, kemudian W0 nya minus 0,0026538 gitu ya, kali 0,75 kayak gitu. Udah deh dimasukkan gitu ya dengan function tadi yang panjang tadi gitu ya. Berarti dimasukkan satu persatu, nanti hasilnya ketahuan. Nah, ini kalian harus mencari sampai segmen kedua, segmen ketiga, sama segmen keempat kayak gitu ya. Karena kan tadi ada 4 segmen kayak gitu. Nah, the problemnya adalah nanti bisa kalian cek gitu ya. Nanti hasilnya gitu ya, U4 itu sama dengan 0,0036232 gitu ya. Dan U keempat berarti dia sama dengan U ketika 8 toh gitu ya. Nah, kemudian W4 sama dengan 0,00098,961 kayak gini ya. Artinya adalah gitu ya, ada tidak cocokan di sini gitu ya. Kenapa tidak cocok gitu ya? Karena tadi gitu. Karena U5, U8 gitu ya. Bahwa U8 tadi berapa sih nilai yang dikasih? Nah, U8 tuh kan segini gitu ya. U8-nya tuh segini. Sedangkan dari perhitungan tadi kalau kalian hitung gitu ya dan kalian bener, nilai kalian tuh segini gitu ya. Nggak cocok, ada perbedaan kayak gitu ya. Nah, perbedaan ini yang harus kita solve gitu ya. Bagaimana solve-nya gitu ya? Karena tadi kan kita coba-coba bahwa W itu bisa didekati dengan cara yang tadi mana ya? Ya, ini dengan cara yang ini gitu ya. Dengan cara yang ini gitu. Ini W-nya sama dengan ini kayak gitu. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan linear interpolation gitu ya. Diinterpolasi itu boleh banget gitu ya, menggunakan interpolasi itu bisa kayak gitu. Atau misal gitu ya, berapa sih nilai W0 gitu ya. Ini adalah berarti cara yang pertama gitu ya. Ini adalah cara yang kedua, mencari W. Ini kan permasalahannya adalah karena kita nggak pernah tahu nilai W-nya berapa gitu ya. Tapi kan juga bisa dihitung gini, W5 sama dengan 2 kali DU per DR gitu ya. Tadi kan cuma DU DR doang, sekarang dikalikan 2 gitu ya. Berarti U8 dikurangi U5 gitu ya, dibagi 3 gitu ya. Tadi dimasukkan nilainya, nah ini sekitar 0,0029665, kan beda kan gitu ya. Kan beda gitu ya. Nah, ini juga bisa jadikan consideration kayak gitu ya. Misal ini bukan ini, nilainya nggak segini. Ini adalah minus 0,0053076 apa 70 gitu ya. Nah, ini kan beda gitu ya. Nanti kalian coba hitung lagi menggunakan Euler tadi gitu ya, dengan W0 nya berapa gitu ya. Nanti dicek gitu ya, bener nggak kira-kira sesuai atau tidak kayak gitu. Jadi kita punya dua pendekatan gitu ya. Pendekatan yang pertama gitu ya dengan nilai ini gitu ya, kemudian yang pendekatan kedua dengan nilai ini. Ini kan berarti harus dihitung dengan cara yang sama ya, dengan Euler tadi gitu ya, dengan consideration W0 sama dengan sekian kayak gitu ya. Nah, kalau misal masih nggak sesuai gitu ya, kita bisa menggunakan linear interpolation gitu ya. Linear interpolation gitu ya. Dimana gitu ya, berarti misal W0 nya kita udah tahu tuh, W menggunakan cara yang pertama, menggunakan cara yang kedua, kemudian linear interpolation bisa menggunakan gini. Berarti untuk mendapatkan W5 dengan dua cara kan gitu ya, kita bisa menggunakan W5 gitu ya. Anggap aja W0 ini kan, jangan salah inget ya, bahwa W0 ini sama dengarnya W5 kan gitu ya. Nah, W5 ini gitu ya bisa dengan W5 ditambah W5 dikurangi W15 gitu ya. Ini yang bikin beda itu, ini yang bikin pusing tuh di sini. Ini misal ini adalah cara yang pertama W0 gitu ya, ini cara yang kedua 1, misal seperti itu. Ini cuman
pengkiasan aja ya, pengkiasan ini nggak ada hubungannya sama si Eulernya kayak gitu. Berarti di sini untuk mendapatkan W rata-rata dari cara yang pertama tadi sama cara yang kedua, ini untuk linear interpolation ya, you have to be noted, jangan bingung gitu ya, ini linear interpolation berarti W rata-rata dari dua pendekatan yang tadi, yang nggak dikali 2 sama yang dikali 2 itu caranya gini. Berarti di sini adalah W0 cara pertama gitu ya, atau ini A deh gitu ya, WA, ini adalah WB gitu ya, berarti ini adalah WA ditambah WA dikurangi WB gitu ya, dibagi UA 5 gitu ya, dikurangi UB 5 gitu ya, dikalikan dengan hasil tadi gitu kan, hasil yang pertama gitu ya. Ketikan ini kan tadi ketemunya UA 8 dikurangi UB 8 gitu ya. U nya dari mana Bu gitu ya. Ini adalah nilai yang didapat ketika kita menggunakan nilai WA tadi setelah di Euler, dan ini adalah nilai kedua ketika kita memasukkan ini di Euler gitu ya. Jadi emang ini agak panjang dan silakan dicoba kayak gitu ya. Nah, akhirnya dari sini gitu ya, kita kan dapat WA 5, kita dapat gitu ya nilainya ini gitu ya, minus 0,00026538 gitu ya. Kalau angkanya salah atau apa gitu ya, kalian boleh banget untuk nyari gitu ya, karena yang penting adalah caranya, kalian paham konsepnya gitu ya. Kalau angka itu mungkin bisa gitu ya berubah gitu ya, atau bisa salah gitu ya. Kemudian WA 5 itu adalah minus 0,00026538 gitu ya, kemudian dikurangi 0,00053076 gitu ya, dibagi gitu ya U5, berarti U awal tadi nilai awalnya berapa, U nya 0,03632 dikurangi, ini harusnya ini gitu ya, kalau kalian tadi ngitung yang Euler untuk pendekatan A sama pendekatan B, kemudian dilanjutkan nanti dapat gitu ya WT nya berapa ya. Dari sini nanti tentukan gitu ya, masukkan lagi ke Euler, bener nggak, kira-kira cocok nggak gitu ya, namanya juga shooting method gitu ya, jadi tembak, coba-coba gitu ya. Ini percobaan pertama, percobaan kedua, kemudian coba di interpolasi keduanya gitu. Cukup sedih ya cukup panjang gitu ya ceritanya. Oke, udah selesai shooting method gitu ya, berarti kita bisa pindah ke finite difference gitu ya. Kita bisa pindah ke finite difference. Ingat tadi kalau yang shooting method itu dibagi menjadi 4 segmen yang sama, sedangkan kalau finite method kita dibagi menjadi 6 equidistant points gitu ya. Berarti kita harus bisa membayangkan bentuk atau ini dari si si bentuknya gitu ya. Berarti di sini ada 6 yang sama. Ini 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Ini 5, ini ke 6 kayak gitu kan. Berarti di sini adalah segmennya gitu ya, atau H-nya gitu ya. Berarti sini ada segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima kayak gitu. Berarti kita untuk mencari H-nya berarti adalah 8, ini kan tadi 5, ini adalah 8 gitu ya. 8 dikurangi 5 inch dibagi segmennya gitu ya, itu sekitar 0,6 inch kayak gitu. Ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ke 0, ini titik ke 1, ini titik ketiga, ini titik keempat, dan ini titik kelima, ini titik ke 6 gitu ya. Luckily gitu ya, kita dibekali titik ke 0 sama titik ke 6. Berarti kita yang disuruh nyari adalah ini nilai inner node-nya berapa gitu ya. Nah, ngomongin dengan finite difference gitu ya, masih ingat gitu ya bahwa tadi kita memiliki sebuah persamaan gitu ya, bahwa persamaannya itu adalah d kuadrat u dr kuadrat ditambah 1 per r du per dr dikurangi ur kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Masih ingat konsep finite difference, ada yang namanya central, ada yang namanya forward, dan ada namanya backward gitu ya. Berarti nilai ini semua harus bisa ditransformasikan menjadi tadi gitu ya. Artinya kita coba menjabarkan ini dulu gitu ya, bahwa d kuadrat u per dr kuadrat itu kan bisa sama dengan
UI plus 1 dikurangi 2 UI ditambah UI min 1 dibagi gitu ya, delta R per delta R dikuadratkan gitu ya. Karena kan tadi ya ngomongin ini kan Finite difference gitu ya, bahwa nilai ini itu bisa dilihat dari sini gitu ya, dibagi ini kayak gitu. Nah begitu pula dengan DU per DR gitu ya, bisa menggunakan forward gitu ya, UI plus 1 dikurangi UI per DR kayak gitu. Nah dari sini dimasukkan ke sini gitu ya, artinya nilai ini itu adalah ini gitu ya. Mohon maaf karena saya malas gitu ya, jadi saya copy saja. Ini sini gitu ya, kemudian ditambah 1 per R kali ini gitu ya, kali ini gitu ya, kemudian dikurangi U per R kuadrat sama dengan 0 kayak gini kan gitu ya. Pretty easy gitu ya. Nah kemudian kita gabungkan tuh kira-kira mana yang jadi bisa menjadi satu konstanta istilah katanya gitu ya. Berarti kita bisa lihat dari sini, ini 1 gitu ya, berarti ini 1, kemudian ini 2 gitu ya, U1, kemudian ini U1 gitu ya, udah gitu ya. Kemudian UI min 1 nggak usah gitu ya, berarti kita kelompokkan. Kalau kayak gini berarti nanti bisa dong ditulis seperti ini, UI plus 1 sama dengan 1 per do R kuadrat ditambah 1 per R RI gitu ya, ini kan ada R nya gitu ya, RI kali do R, bukan RI sih, kayak gini, ditambah UI gitu ya, UI dikurangi minus 2 do R kuadrat gitu ya, dikurangi 1 per R kali do R kayak gitu, aduh, do R kemudian dikurangi 1 per R kuadrat ditambah UI min 1 kali 1 per do R kuadrat sama dengan 0 kayak gitu kan. Apa namanya, nilainya jadi seperti itu ya, ini konstantanya, ini konstantanya, ini konstantanya kayak gitu ya. Berarti apa namanya, udah kayak gini ngapain gitu ya, kita balik ke iterasi gitu ya, udah menjabarkan sesuai dengan finite difference gitu ya. Karena kalau finite difference sudah nggak ada lagi apa namanya yang kuadrat gitu ya, jadi udah pakai ini. Berarti kita mulai dari iterasi ke 0 gitu ya, iterasi ke 0 gitu ya, R0 sama dengan 5 ini, karena kan tadi ya RA itu sama dengan R0 nya gitu kan, L awal, kemudian U0 nya gitu ya sama dengan 0, jangan U0 lah, berarti U pada 5 inch gitu ya, 0,00387731 kayak gini kan. Nah di sini berarti kita lihat I sama dengan 1, berarti kan R1 sama dengan 5 ditambah tadi gitu ya, ini 0,6, berarti adalah 5,6 inch kayak gitu. Nah di sini adalah super PR-nya gitu ya. Kenapa dikatakan super PR ya, kalian harus memasukkan ke yang panjang ini gitu ya, berarti U1 gitu ya, berarti U1 gitu ya sama dengan, ingat bahwa ini adalah ininya gitu ya, I nya gitu ya, aduh ini sebenarnya dibalik sih, ini yang jadi suku awal gitu ya, karena kan I nya sama dengan 1 gitu ya, 1 dikurangi 1 berarti U0 gitu ya. Ya biar nggak bingung, berarti U0 gitu kali 1 per 0,6 kuadrat gitu ya, karena do R ini kan sama dengan H gitu ya, ini biar nggak bingung, ini adalah do R ini sama dengan H, 0,16 kuadrat ditambah UI, karena I nya sama dengan 1 berarti U1 gitu ya, kali masukkan tuh gitu ya, 0,6 kuadrat dikurangi 1 per R gitu ya, R nya tadi 5 gitu ya, 5,6, jangan lupa ini gitu ya, 5,6, kemudian dikali do R berarti dia 0,6 gitu ya, kemudian dikurangi 1 per ini gitu ya, 1 per ini 5,6 dikuadratkan, kemudian ditambah ini I berarti U2 gitu ya, dikalikan
1 per do-R-nya 0,6 kuadrat ditambah 1 per 5,6 dikali 0,6, kemudian jangan lupa ada ini udah ya, sama dengan ini gitu ya. Nah ini nanti hasilnya adalah sebuah persamaan karena kan masih ada U0, U1 sama U2. Nanti harusnya itu adalah nilainya 2,778 U0 dikurangi 5,8851 U1 ditambah 3,0754 U2 sama dengan 0, kayak gitu, karena ini kan sama dengannya 0 gitu ya. Ini baru yang I gitu ya. Loh Bu, kok hasilnya persamaan? Ya emang hasilnya persamaan gitu ya, di sanalah seninya gitu ya. Nah kemudian I sama dengan 2 sama, berarti R2 sama dengan R1 ditambah 0,6 gitu ya. Sebenarnya kan ini adalah R1 ditambah 2R gitu ya. Artinya berarti di sini adalah 6,2 kayak gini kan. Sama dengan yang tadi gitu ya. Karena di sini adalah U-nya 2, berarti tadi gitu ya, 2 dikurangi 1 yang tadi U0, di sini jadi U1 kayak gini kan. U1 kali 1,06 kuadrat gitu ya. Sama persis gitu ya. Ditambah U2 dikurangi dikalikan dengan 2,0,6 kuadrat dikurangi 1 per 5,6 gitu ya, kali 0,6 dikurangi 1 per 5,6 dikuadratkan kayak gini kan. Atau saya salah, bukan 5,6 Bu, udah ganti 6,2 gitu ya, sorry. Oke, gitu ya. 6,2 ini adalah 6,2 dikuadratkan ditambah gitu ya. Ditambah U3 kali 1 per 0,6 dikuadratkan ditambah 1 per 6,2 kali 0,6 kayak gini kan. Nah ini nanti sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0 gitu. Nanti ini juga jadinya persamaannya adalah 2,778 U1 dikurangi 5,8504 U2 ditambah 3,04664 U3 persamaan gitu ya. Nah ini nanti sama gitu ya. Untuk I sama dengan 3 juga sama, berarti R3 nya sama dengan 6,8 dengan cara yang sama gitu ya, dimasukkan tadi gitu ya. Kalau ini U0 ini 1 berarti nanti U2 gitu ya. Nanti persamaannya itu jadi 2,778 karena nilainya nggak berubah gitu ya. U2 dikurangi 5,823 U3 ditambah 3,022 U4 sama dengan 0 gitu ya. Nah untuk I sama dengan 4, maaf ya, wadas, R pangkat 4 berarti dia sama dengan 7,4 gitu ya. Nanti masukkan juga, nanti persamaannya jadi 2,778 U3 dikurangi 5,7 U4 5,8223 ntar ya, wait Nah untuk I4 gitu ya, berarti ini 2,7778 U3 kemudian 5,738 U2 gitu ya, U4 ditambah 2,8903 U5 kayak gini kan, karena dia kayak berundak gitu kan.
Enggak, kayaknya ini beda gitu ya, karena ini salah. Ini enggak sesuai karena hitungannya tadi dia udah dibulatkan. Berarti di sini 2,778 U3, kemudian 5,7990 U4 gitu ya, ditambah 3,00030 U5 sama dengan 0, kayak gitu. Whatever it is gitu ya, kita lanjutkan. U5 berarti sama dengan U5 kan tadi gitu ya, berarti I5 kan berarti udah nyampe sini nih gitu ya, sini gitu ya batasnya, tadi gitu ya 0,00030 berapa, U5 sama dengan 0,0030769, karena kan tadi kalian udah dikasih batas gitu ya, antara batas atas sama batas bawah gitu ya. Nah kalau dimasukkan ke persamaan gitu ya, persamaannya jadi seperti ini, karena kan tadi persamaan gitu ya, dan kita nggak tahu berapa nilai U0 nya, U0, U1, U2, U3, U4, U5 kayak gitu kan, karena tadi ada 6 equidistant, berarti di sini ada 5 ada 6 titik gitu ya, 6 titik gitu ya. Nah kita masukkan deh tuh gitu ya, tadi kan masih persamaan gitu ya, ini persamaan pertama, ini ke 0 gitu ya, itu ini gitu ya, ini yang akhir ini gitu ya, berarti kita tulis gitu 0,00387731, U5 nya 0,00300769. Yang nggak tahu adalah ini kan innernya gitu ya. Nah innernya ini gimana gitu ya, kita dapat dari sini nih 1, kemudian dari sini 2, ini dari sini 3, ini dari sini 4 gitu ya. Ya udah tinggal dihitung aja gitu ya, kalian masukkan U0 berarti kan ini 1 gitu ya, karena nggak ada nilainya, 1, 2, 3 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, karena kan cuman ada U0. Nah perbedaannya di sini kita masukkan tadi gitu ya. Yang kedua gitu ya, U0 nya ada nilainya ini 2, ini ya, yang ini sekarang kita pindah ke sini, ini yang pertama, ini yang kedua, berarti di sini 2,7778 U0, U1 nya minus 5,8851. Gimana ya caranya supaya ini saya gedein aja deh, kayak gini. Berarti di sini nggak apa ya, nanti saya zoom out lagi. Berarti di sini adalah 2,7778, kemudian minus 0,58851, kemudian 3,0754, kemudian 000. Kemudian yang kedua ini adalah 0, 2,7778 minus 5,8851, kemudian 3,046600 gitu ya. Kemudian ini 00, ini adalah 2,7778 minus 5,8223, 3,02290 gitu ya. Di sini 0, 0, 0, 0, 0, di sini 1 gitu ya. Nah, gini, paham gitu ya, bahwa ini adalah batas atas gitu ya. Ini batas atas, ini adalah batas bawah, saya masukkan gitu ya. Ini saya masukkan, dan ini adalah untuk ngisi ini. Ini adalah ini gitu ya. Ini adalah ini, kemudian ini adalah 1, 2, 3 ini gitu ya. Kayaknya ada yang kurang nih. Enggak, udah benar. 1, 2, 3. Kok jadi 4 sih? Saya di mana? 0, 1, 0, 1, 2. Wait, sepertinya saya ada yang miss. Nggak apa lah ya. Oke. Oh ya, ada yang miss di sini.
Pantesan. Nah, di sini berarti ada 0, 0, 0. Itu ini adalah ini ya, bisa dicek 2,7778. Di sini adalah minus 5,5738, 2,8903. Baru di sini 0, 0, 0, 0, 0, 1 kayak gitu. Ya, di sini sorry ini salah. 2,778, 5,7990, 3,0030 kayak gini. Berarti gitu ya, saya ulangi bahwa warna aja gitu ya. Ini adalah ini, persamaan ini adalah persamaan ini, persamaan ini adalah persamaan ini, persamaan ini adalah persamaan ini gitu ya. In the end gitu ya, we have this one and this one gitu ya. Masih ingat deja vu kira-kira ini bentuk apa gitu ya? Ya, benar sekali. Ini adalah 3D diagonal matrix. Masih ingat gitu ya bahwa ada nilai di diagonalnya, kemudian ada nilai uppernya dan ada nilai lowernya. Karena dia dikatakan 3 karena hanya ada 3 baris secara diagonal gitu ya. Ini adalah 0, 0, 0, 0 gitu ya. Udah tahu kan dulu saya pernah janji gitu ya bahwa 3 diagonal matrix itu dapatnya dari mana, nanti akan kejawab di ODE sama PDE. Dan alhamdulillah hari ini adalah saatnya gitu ya kalian mengetahui dapat dari mana 3 diagonal matrix. Kalau dulu kan saya cuman ini misal ada matriks bentuknya seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Nah, sekarang akhirnya kita nemu permasalahan seperti ini dengan menyelesaikan finite difference gitu ya. Berarti kalau udah ketemu nilai kayak gini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita kembali lagi sama konsep 3 diagonal matrix gitu ya. Dibuka catatannya bahwa di sana ada yang namanya direct dan kemudian ada yang namanya inverse gitu ya. Dimana dia untuk I sama dengan 1 gitu ya. Jadi ini gitu ya. Inner node gitu ya. Kita membutuhkan yang namanya capping gitu ya. R1 sama dengan RI dibagi QI gitu ya. Kemudian S1 capping sama dengan S1 dibagi Q1 gitu ya. Apa S, apa Q, apa R gitu ya. Kita kembali lagi ke buku catatannya atau kembali lagi ke video selanjutnya gitu ya. Jadi ada direct, kemudian ada inverse gitu ya. Bagaimana caranya? Sama dengan yang pernah kita bahas sebelumnya gitu ya. Selamat mengerjakan. Yeay, kita balik swing. Finally, thanks for watching this video. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, have a great day, and bye-bye.